wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani washrah bihi sadri wastahmil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah. Masuk semua ya? Ya. Semuanya masuk? Masuk. Oke, sebelum Ibu ke materi, Ibu akan mengajukan satu buah atau dua buah pertanyaan kepada kalian ya. Ya, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Menurut kalian, mengapa manusia membutuhkan teladan dalam hidup? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan ya. Karena teladan membantu kita mengetahui mana yang benar, memotivasi berbuat baik, dan menjadi panduan saat mengambil keputusan. Oke, jawaban yang sangat bagus karena teladan membantu kita mengetahui mana yang benar dan memotivasi kita untuk berbuat baik. Masya Allah, beri aplaus untuk Nadia. Pertanyaan kedua, Ibu akan menanyakan soal apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata Nabi atau Rasul. Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan Nak. Nabi dan Rasul adalah orang pilihan Allah yang membimbing manusia, memberi contoh akhlak terbaik, dan menyampaikan petunjuk dari Allah. Oke, temannya menjawab Nabi dan Rasul adalah orang pilihan Allah yang membimbing manusia, memberikan contoh akhlak terbaik dan menyampaikan petunjuk dari Allah. Jawabannya sangat bagus, Masya Allah. Beri tepuk tangan buat teman kita. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul dan bagaimana hal ini bisa membantu kita menjadi remaja yang berkarakter baik yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan dan di lingkungan rumah. Oke, apa sih makna iman dan Rasul? Makna iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membimbing manusia menuju jalan kebenaran. Nah, keyakinan ini mencakup beberapa hal ya. Yang pertama, meyakini bahwa setiap Nabi dan Rasul adalah pilihan Allah. Mereka dipilih karena memiliki akhlak yang bersih dan kekuatan moral untuk menyampaikan wahyu. Nah, cakupan yang kedua adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul menerima wahyu dari Allah. Wahyu tersebut berisi petunjuk dan pedoman hidup agar manusia tidak tersesat, dan meyakini bahwa para Rasul wajib menyampaikan wahyu. Nah, berbeda dengan Nabi ya, kalau Nabi itu hanya menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu itu untuk dirinya sendiri dan menyampaikan ajaran tersebut kepada umatnya. Oke. Sekarang kita akan memahami makna iman kepada Nabi dan Rasul dalam kehidupan. Nah, iman kepada Nabi dan Rasul bukan hanya keyakinan di dalam hati, tetapi juga iman kepada Nabi dan Rasul kita harus teladani dengan sifat-sifat mereka ya. Ada yang bisa menyebutkan sifat-sifat Nabi? Sifat-sifat Nabi itu ada berapa? 4. Pertama, artinya benar. Kedua, amanah. Artinya percaya. Menyampaikan dan takona. Ada empat sifat Nabi yang harus kita ketahui dan kita teladani. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian Nabi dan Rasul. Nah, Nabi itu adalah hamba Allah yang diberi wahyu, tetapi wahyu tersebut tidak wajib untuk disampaikan kepada umat seperti pembahasan tadi ya. Sedangkan Rasul itu adalah hamba Allah yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat secara luas. Seorang Rasul membawa syariat atau aturan yang wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Nabi dan Rasul memiliki tugas-tugas yang tidak mudah dijalankan oleh manusia biasa. Selain itu, selalu saja ada tantangan dari orang-orang yang ingkar dan ragu kepada mereka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karakter para Nabi Ulul Azmi. Ada yang tahu Ulul Azmi itu jumlahnya ada berapa? 5. Nabi Ulul Azmi itu jumlahnya ada 5. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membedakan derajat Nabi dan Rasul. Di antara para Nabi dan Rasul ada yang memiliki derajat yang disebut tadi Ulul Azmi. Nah, Rasul-Rasul Ulul Azmi ini artinya Rasul-Rasul ini memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Mereka memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan sikap dalam berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan nih beberapa nama Nabi yang termasuk
Ibrahim itu adalah keteladanan yang bisa kita contoh adalah ketaatan dan keteguhan tauhidnya. Sedangkan Nabi Ayub kesabarannya yang luar biasa. Nabi Musa keberanian dan ketegasan. Nabi Yusuf alaihissalam menjaga kehormatan dan memaafkan. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah kejujuran, kasih sayang dan kepemimpinannya yang bisa kita teladani. Nah, sampai sini materi yang Ibu jelaskan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ibu, Oke, silakan Juna. Ibu, kenapa sih kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Oke, Juna bertanya, kenapa sih Bu kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Juna? Ya, kenapa nak? Karena kita wajib meyakini keberadaannya. Karena kita wajib meyakini keberadaannya. Masya Allah, jawaban dan pertanyaan yang bagus. Sekarang Ibu akan sekarang Ibu akan menjelaskan pertanyaan dan menyempurnakan jawaban dari teman kita ya. Kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul karena Allah memerintahkan kita untuk meyakini bahwa Dia telah mengutus banyak Nabi kepada setiap umat di sepanjang zaman. Nah, iman kepada Nabi dan Rasul itu menunjukkan bahwa kita percaya sepenuhnya pada petunjuk Allah dan menghargai semua pembawa risalahnya. Sikap ini juga mengajarkan kita untuk bersikap terbuka, menghargai perbedaan umat, dan memahami bahwa ajaran kebenaran selalu dibawa oleh Nabi dan Rasul di masa yang lalu. Nah, sampai sini ada lagi yang bertanyakan? Sudah paham ya? Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membentuk sebuah kelompok, membentuk beberapa kelompok, di mana nanti kelompoknya itu harus ada perwakilan satu yang mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, Ibu akan membagikan soal diskusi kepada masing-masing kelompok. Nah, sekarang silahkan dibentuk kelompoknya. Silahkan dibentuk kelompoknya. Oke, bersiap? Bersiap. Oke, bersiap? Sudah siap. Oke, sudah siap menerima soal diskusi, Bu? Sudah. Baik, Ibu akan membagikan ya ke masing-masing kelompok. Silakan didiskusikan soal dari pertanyaan yang Ibu tanyakan. Ya, silakan didiskusikan dengan tenang dan tidak ramah. Oke, silakan berdiskusi. Oke, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Baik. Oke, kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya duluan? Ibu, Kelompok berapa, nak? kelompok satu. Kelompok satu. Yang lain silahkan mendengarkan hasil dari diskusi kelompok satu tentang apa soalnya. Silahkan berdiri. Soalnya silahkan dibaca. Baik, soalnya yaitu Mengapa Nabi Ayub alaihissalam dijadikan teladan utama dalam hal kesabaran? Berikan contoh bagaimana sifat sabar beliau dapat diterapkan dalam kehidupan pelajar. Oke, kelompok satu mendapatkan soal diskusi tentang mengapa sih Nabi Ayub dijadikan teladan utama dalam hal kesabaran dan berikan contoh bagaimana sifat sabar beliau dapat diterapkan dalam kehidupan pelajar. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Baik, dari jawaban kita yaitu Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar meskipun diuji dengan kehilangan harta, keluarga, dan penyakit yang berat. Beliau tidak pernah mengeluh, tetap berdoa dan yakin pada pertolongan Allah. Dan beberapa
penerapan dalam kehidupan pelajar yaitu 1. Tetap tenang ketika menghadapi nilai rendah dan berusaha memperbaikinya. 2. Tidak mudah marah ketika menghadapi ejekan atau konflik kecil dengan teman. 3. Bersabar dalam proses belajar, tidak menyerah saat materi sulit. Masya Allah. Jadi kelompok 1 menjawab Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar meskipun dengan diuji kehilangan harta, keluarga dan penyakit yang berat. Beliau tidak pernah mengeluh, tetap berdoa dan yakin pada pertolongan Allah. Dan kelompok 1 menjawab penerapan apa aja sih yang diterapkan di sekolah. Yang pertama, tetap tenang ketika menghadapi nilai rendah dan berusaha untuk memperbaikinya. Tidak mudah marah ketika teman membuli. Jadi tidak mudah marah ketika teman membuli. Yang ketiga adalah bersabar dalam proses belajar, tidak menyerah saat materi itu sulit. Masya Allah, jawaban yang luar biasa. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok mana lagi yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 4 dulu ya. Boleh, silakan kelompok 4 sebentar ya nak. Oke, silakan kelompok 4 membacakan soal diskusinya. Masih sakit? Ya. Oke, silakan kelompok 4. Jadi kelompok 4 mendapatkan soal tentang sebutkan 1 teladan Nabi Muhammad SAW yang paling relevan untuk kehidupan sekolah. Lalu jelaskan bagaimana teladan tersebut dapat diterapkan. Silahkan dijawab pertanyaannya. Teladan paling relevan adalah tujuan atau asli Nabi Muhammad SAW kami akan selalu duduk dalam keadaan berdoa dan kita menggunakan istilah pertama dengan konteks ulama, kedua menggunakan warna tinggalkan, ketiga kami salah dan orang lain, yang keempat terakhir tidak membuat alasan palsu untuk lolos tugas atau Oke, Masya Allah, jawaban untuk kelompok 4 adalah teladan paling relevan adalah kejujuran atau asli Nabi Muhammad SAW dapat dilakukan karena selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, penerapan yang dilakukan di sekolah adalah pertama tidak menyontek saat ulangan, mengembalikan barang-barang yang ditemukan, mengakui kesalahan tanpa menyalahkan orang lain dan tidak membuat alasan palsu ketika dapat tugas atau terlambat. Jawaban yang bagus untuk kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Biasa ya. Sekarang kelompok mana lagi yang ingin mempresentasikan? Oke, silahkan kelompok 2. Kelompok 2, silahkan dibacakan soal diskusinya. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan soal serta jawaban dari hasil diskusi kami. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai sosok yang teguh dalam tauhid. Bagaimana keteguhan iman beliau dapat menginspirasi remaja saat ini dalam menjaga prinsip kebaikan? Oke, kelompok 2 mendapatkan soal tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai sosok yang teguh dalam tauhid. Nah, bagaimana keteguhan beliau dapat menginspirasi remaja saat ini dalam menjaga prinsip kebaikan? Silakan jawabannya. baik, jawabannya adalah keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam terlihat ketika beliau berani menentang penyembahan berhala meski berhadapan dengan ayah, raja, dan masyarakat luas. Beliau berpegang teguh pada kebenaran meski mendapat ancaman. Inspirasi bagi remaja yang pertama berani menolak ajakan teman yang mengarah pada keburukan seperti merokok, bolos, dan bullying. Yang kedua, tetap mempertahankan prinsip jujur meskipun orang lain memilih menyontek. Yang ketiga, meyakini bahwa pilihan hidup baik akan membawa keberkahan meski tampak sulit. Oke, dari jawaban kelompok 2 ini adalah keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam terlihat ketika beliau berani menentang penyembahan berhala meski berhadapan dengan ayahnya, raja, dan masyarakat luas. Beliau berpegang teguh pada keberanian meskipun mendapat ancaman yang banyak. Nah, inspirasi bagi remaja, inspirasinya itu yang pertama berani menolak ajakan teman yang mengarah pada keburukan, akan mempertahankan prinsip jujur meskipun orang lain memilih menyontek. Dan yang ketiga adalah meyakini bahwa pilihan hidup baik akan membawa keberkahan meski tampak sulit. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa. Beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, sampai sini gimana materinya? Ada yang menambahkan? Ada lagi yang belum? Oke, kelompok 3, silakan kelompok 3. Ya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan pertanyaan dan jawaban hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, silakan. Pertanyaannya adalah, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki keteladanan dalam menjaga kehormatan diri. Apa saja bentuk keteladanan Nabi Yusuf yang dapat diteladani pelajar untuk menghindari pergaulan negatif? Oke, kelompok 3 mendapatkan soal Nabi Yusuf alaihissalam memiliki keteladanan dalam menjaga kehormatan diri. Apa saja bentuk keteladanan Nabi Yusuf yang dapat diteladani pelajar untuk menghindari pergaulan negatif? Silakan dibacakan hasil diskusinya. jawabannya adalah Nabi Yusuf alaihissalam menjaga diri dari godaan Zulaikha, memilih penjara daripada melakukan perbuatan tercela dan tetap memaafkan kakak-kakaknya. Pelajar dapat meneladani dengan cara menjaga diri dari pergaulan bebas dan konten yang tidak pantas, menolak ajakan teman untuk melakukan hal buruk meski harus sendirian, memaafkan teman yang berbuat salah agar hubungan tetap baik, menjadi pribadi yang menjaga harga diri dan kehormatan. Insya Allah, jadi jawaban dari kelompok 3 itu adalah tentang Nabi Yusuf alaihissalam menjaga diri dari godaan Zulaikha, memilih penjara daripada melakukan perbuatan tercela dan tetap memaafkan kakak-kakaknya. Nah, pelajar dapat meneladani dengan cara yang pertama menjaga diri dari pergaulan bebas dan konten yang tidak pantas, menolak ajakan teman
Baik, Masya Allah, jawaban yang sangat bagus. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, sampai sini sudah paham tentang hasil diskusi kalian? Akan kembali ke posisi semula. Oke, setelah kalian kembali ke posisi semula, Ibu akan mengukur kepahaman kalian tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Silahkan dibuka bukunya di halaman 174. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Oke, selesai? Bagaimana soalnya, mudah atau tidak? Alhamdulillah, karena kalian sudah memahami materinya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, Ibu akan membacakan rangkuman penting tentang pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Nah, Nabi itu adalah hamba Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah hamba Allah yang menerima wahyu dan diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, tugas Nabi dan Rasul itu yang pertama menyampaikan ajaran Allah, membimbing kita dalam memperbaiki akhlak, terus menjadi teladan dalam perilaku dan ibadah, dan mengajak umat Islam kepada jalan yang benar dan menjauhi kemungkaran. Nilai keteladanan para nabi. Setiap nabi dan rasul memiliki nilai keteladanan, khususnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketaatan, pengorbanan dan tawakal. Nabi Muhammad alaihissalam keberanian, ketegasan dan melawan kezaliman. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah keteladanannya kejujuran, kasih sayang, amanah dan akhlak terbaik. Nah, relevansi teladan dalam kehidupan kita. Yang pertama, belajar dan kata jujur saat menghadapi kesalahan, tegas menolak ajakan teman yang mengajak untuk keburukan, tidak takut membela teman yang benar. Jadi kita tidak takut membela teman yang benar. Karena teman salah tidak boleh dibela. Terus inti ajaran keteladanannya, kita mengambil inti beberapa ya. Yang pertama, berani karena benar, bukan karena emosi. Tegas tetapi tetap santun dan menghargai orang lain. Jadi tetap tegas tapi santun dan menghargai pendapat orang